Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film baru yang berjudul Titanic 666 2022. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di awal film, kita langsung diperlihatkan kepada sebuah kondisi dari insiden mencekam yang menimpa kapal Titanic 2 di Samudra Atlantik. Dalam film ini, kapal Titanic 2 merupakan proyek termegah setelah tenggelamnya kapal bersejarah pada tahun 1912. Dan sialnya, kejadian serupa juga harus menimpa kapal Titanic 2 sampai-sampai banyak penumpang harus terpisah dengan keluarganya masing-masing. Termasuk dengan sang kapten yang bernama Edward Smith dan film pun dimulai. Beberapa tahun berselang, scene berpindah lagi kepada sebuah kapal bentukan terbaru yang kali ini disebut dengan nama Titanic 3. Sebagai penerus dari Titanic 1 dan juga Titanic 2 yang sama-sama tenggelam di Samudra Atlantik, Titanic 3 diharapkan mampu melintasi Samudra Atlantik secara aman tanpa adanya sebuah insiden. Di sini kita akan difokuskan kepada sepasang suami istri yang bernama Mia dan juga Jackson. Saking terkenalnya Mia beserta Jackson, salah satu penggemar mereka yang bernama Nancy juga sengaja ikut pada hari ini. Lalu kita diperlihatkan juga kepada si kapten kapal yang bernama Rhodes. Sekira semuanya sudah siap, dengan penuh percaya diri, Kapten Rhodes langsung memerintahkan para awaknya untuk berlayar pada saat itu juga. Di saat yang bersamaan, semua masyarakat benar-benar antusias untuk melihat detik-detik keberangkatan Titanic 3. Mau dari masyarakat yang tidak penasaran sampai penasaran sekalipun, semuanya berkumpul menjadi satu sambil berharap bahwa semoga saja seluruh awak dan juga penumpang tidaklah kenapa-napa. Sayangnya, tak ada satupun orang yang sadar kalau terdapat seorang penyelundup di dalam kapal tersebut. Bersembunyi di dalam sebuah barang bawaan, wanita yang tidak diketahui namanya ini pun sengaja berjalan secara random. And on behalf of the White Star Lines, we'd like to welcome you. Sampai pada akhirnya, ia tiba di hall utama yang berisikan seluruh barang temuan dari insiden Titanic terdahulu. Tanpa rasa dosa sama sekali, sebuah biola pun sempat ia genggam secara cuma-cuma. Dan sudah jelas hal tersebut langsung membuat si pemilik tidak merasa senang sama sekali. Pria yang disapa dengan nama Profesor Cochrane ini cukup dikenal dengan kompetensinya mengumpulkan barang-barang antik. Namun, segala teguran yang diberikan oleh Cochrane pun tidaklah berarti lagi setelah wanita tersebut sengaja membawa pergi sebuah pita rambut yang ada di etalase secara diam-diam. Di sisi lain, Jackson bersama Mia sedang berkeliling ke seluruh ruangan yang ada di kapal megah itu. Sambil live streaming, mereka berdua benar-benar takjub dengan apa yang terlihat di dalam kapal ini. Segala sudutnya sengaja dibentuk dengan material-material yang mirip seperti apa yang terdapat di kapal Titanic pertama. Dan sampai pada akhirnya, mereka pun tidak sengaja memasuki sebuah ruangan yang tidak dipenuhi oleh aktivitas manusia. Tapi setelah dilihat-lihat, ternyata ada seorang perempuan yang sedang berada di ruangan itu. Tidak lain tidak bukan, ia adalah si wanita tak beridentitas yang sengaja menyelundup masuk ke dalam kapal ini. Jika diperhatikan secara seksama, ia seperti melakukan sebuah ritual untuk memanggil arwah dari seseorang. Belum diketahui pasti arwah siapa yang ia panggil, namun yang jelas terdapat sebuah foto dari seorang kapten bernama Edward yang sempat kita lihat di awal film. Pada momen ini, Jackson beserta Mia hanya bisa bertanya-tanya sendiri sebenarnya ritual itu ditunjukkan untuk menjaga kapal atau sebaliknya.
Apalagi wanita itu benar-benar membaca serangkaian mantra dari apa yang tertulis di sebuah buku misterius. Hanya saja situasi ini pun semakin membuat sepasang kekasih itu menggebu-gebu untuk terus merekam footage aneh itu. Dengan harapan para viewers yang menyaksikan streaming mereka bisa terus-terusan betah menonton sampai end stream. Dan memang benar, Nancy sebagai salah satu penggemar mereka langsung menyadari kejadian itu serta merasa tertarik dengan apa yang ia lihat. Tapi dikarenakan Mia masih ingin berkeliling lagi, jadinya mereka bertiga pun langsung pergi begitu saja tanpa adanya rasa curiga sama sekali. Tidak lama dari momen tersebut, tibalah mereka semua di perairan Samudra Atlantik yang secara turun-temurun sudah menjadi musuh dari kapal Titanic. Sebagai bentuk penghormatan, mesin kapal pun sengaja dimatikan sejenak dikarenakan seluruh penumpang beserta awak akan memberikan doa bagi semua pihak yang harus gugur dalam peristiwa itu. Pada situasi yang berbeda, ternyata si wanita misterius sudah berhasil memanggil arwah dari Kapten Edward. Yang ternyata Kapten Edward Smith merupakan kakek dari si wanita misterius. Ngerinya lagi, Kapten Edward tidak hanya bangkit sendirian, melainkan ia juga mengajak seluruh awak yang berada di naungannya beserta seluruh penumpang yang semasa hidup sudah mempercayai sang kapten. Akan tetapi, kebangkitan seluruh mendiang itu pun tidaklah disadari oleh tiap-tiap orang yang sampai saat ini masih merasa senang dengan berlayarnya kapal Titanic 3. Dinginnya malam di tengah-tengah Samudra Atlantik pun langsung membuat mereka tidak peka dengan kemunculan para pemain biola yang terus-terusan memainkan biolanya secara berulang. Sontak, seluruh penumpang yang ada di dalam ruangan mulai berdansa dengan bahagia pada malam itu. Tapi tidak lagi, setelah mesin kapal malah mati secara tiba-tiba dan membuat seluruh biola yang tadinya merdu mulai berubah menjadi suara berdecit. Di saat itu jugalah kondisi mencekam mulai terjadi dengan begitu cepat sampai-sampai Jackson sendiri langsung menghilang dalam sekejap. Sayangnya lagi, Profesor Cochrane juga harus datang di saat yang tidak tepat. Dan berujung ia hanya bisa bertanya-tanya tentang keberadaan Jackson yang tidak ia lihat bersama Mia. Dengan begini, tidak akan ada lagi tontonan unik yang bisa disampaikan oleh sepasang kekasih itu. Beberapa saat setelahnya, para petugas kapal pun mulai menyadari keberadaan Mia yang hanya tergeletak tak berkutik. Denyut nadinya benar-benar tidak berdetak sama sekali, yang bisa dipastikan ia baru saja meninggal dunia. Pada situasi yang berbeda, salah seorang kru yang berada di ruangan mesin pun harus mengalami hal serupa. Dimulai dari sistem yang tidak bisa dikendalikan sama sekali, sampai terlihatnya sesosok wujud misterius. Wujud yang menyerupai awak kapal itu pun benar-benar terlihat tidak senang dan berujung si pria malang harus kehilangan batok kepalanya. Setelah itu, kita kembali lagi kepada Kapten Rhodes bersama beberapa anak buah yang berhasil membuka handphone dari si Mia. Alhasil, satu-satunya orang yang bisa mereka curigai pada saat itu hanyalah Profesor Cochrane. Ia dituduh sudah menjadi dalang dari hilangnya Jackson dan juga tewasnya Mia yang mau gak mau ia tidak bisa membantah sama sekali. Dan hal itu pun harus membuat si profesor sengaja dikurung di ruangan penjara yang berada di lantai paling bawah. Kabar buruknya, kapal ini sendiri semakin lama semakin kehilangan kendali. Setelah seluruh sistem yang saling terhubung satu sama lain malah tidak berfungsi secara tiba-tiba. Di saat itu jugalah para petugas langsung disuruh untuk segera memperbaikinya dengan cepat agar perjalanan ini tetap bisa berlanjut dengan aman. Namun lagi-lagi belum saja sempat menemukan solusi, ia malah disambut oleh seonggok jasad si petugas mesin. Ditambah, suhu di ruangan itu pun semakin terasa di luar batas wajar. Yang sudah jelas hal ini menandakan bahwa seluruh mesin penggerak sudah mengalami overheat alias suhu berlebih. Sampai-sampai kapal megah itu pun harus mengalami guncangan yang sangat kuat dan hal tersebut sangatlah terasa bagi seluruh penumpang beserta awak. Ketidakjelasannya solusi dari apa yang terjadi pada saat ini juga membuat kapal tersebut semakin tak terkendali. Susah juga sih ya, udah meminta bantuan darurat, tapi bantuannya sendiri baru akan tiba 2 jam lagi.
Dengan waktu selama itu, ya jelas saja insiden serupa tidak akan bisa dihindari serta harus terulang seperti apa yang sudah terjadi kepada dua kapal sebelumnya. Menjelang menit-menit akhir, kita diperlihatkan kepada Profesor Cochrane yang masih terkunci di dalam kamar penjara. Tepat di detik inilah, ia pun harus diteror oleh arwah gentayangan yang tentu saja langsung membuatnya keringat dingin. Tapi beruntung, di saat itu juga keberadaan Profesor Cochrane mulai disadari oleh seorang petugas yang mendengar suara teriakannya berulang kali. Sedangkan di sisi lain, Nancy yang merasa tidak bisa menahan pendapat pribadinya sendirian aja, ia pun langsung mengambil keputusan bijak dengan memberitahu Kapten Rhodes bahwa ia yakin betul kalau kapal ini sudah dikutuk oleh seorang wanita. Disinilah pernyataan Nancy pun kembali didukung dengan perasaan takut dari Profesor Cochrane yang notabene baru merasakan hal tersebut. Profesor Cochrane yang panik sendiri pun malah tidak sengaja untuk berpapasan dengan si wanita misterius. Sadar kalau wanita tersebut bukanlah penumpang dari kapal Titanic 3, Profesor Cochrane langsung dibikin penasaran sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh wanita itu. Yang dimana tidak perlu menunggu terlalu panjang, wanita itu pun menjelaskan kalau arwah-arwah yang sengaja dibangkitkan oleh dirinya sudah memiliki dendam yang luar biasa. Dimulai dari membuat kapal penerus Titanic pada tahun 1912 sampai memperjualbelikan barang-barang korban yang sudah tenggelam di dasar laut. Seusai penjelasan itu, si wanita misterius pun langsung dibawa ke ruangan penjara oleh kedua orang petugas kapal. Tapi sayang, keputusan itu merupakan keputusan yang salah setelah si wanita misterius mulai memanggil kakeknya alias Kapten Edward untuk memberikannya kekuatan. Ya, dimulai dari detik inilah, nasib kedua petugas itu sudah jelas tidak akan bertahan lama. Hey, back in your room. Are you okay? Merasa masih belum puas, wanita tersebut juga sengaja masuk ke ruang kendali demi bisa membuat kapal ini secepat mungkin menabrak gunung es. Namun anehnya, sebelum kapal itu benar-benar menabrak gunung es, secara mendadak wanita misterius malah menewaskan dirinya sendiri dengan menyayat lehernya. Tepat pada momen inilah, pertanda buruk akan segera dimulai dan kembali mengulang kejadian paling langka yang pernah terjadi 110 tahun lalu. Bayangkan saja, sudah terdapat 3 generasi kapal Titanic yang melintas di kawasan serupa, tapi lagi-lagi semuanya hanya berujung kepada tragedi yang miris. Kalau udah kayak begini sih, nggak ada banyak opsi bagi Kapten Rhodes selain menyuruh semua anak buahnya untuk mengevakuasi para penumpang. Yang pada dasarnya, kegiatan evakuasi itu tidak akan pernah mudah dikarenakan tingkat kepanikan benar-benar luar biasa. Sadar kalau setengah badan kapal sudah masuk ke dalam perairan samudra, sebagian para penumpang pun hanya bisa berpasrah diri sekaligus berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan yang masih memiliki keyakinan terlihat jelas sedang memanfaatkan sekoci sebagai satu-satunya benda yang bisa mereka andalkan. Dan hanya butuh beberapa waktu saja, kapal Titanic 3 benar-benar karam ke dasar Samudra Pasifik.
Celakanya lagi, tidak diketahui pasti ada berapa banyak jumlah korban dalam tragedi tersebut. Yang dimana di akhir filmnya, scene pun langsung memperlihatkan jasad dari Profesor Cochrane yang sudah membeku sambil ditemani oleh Kapten Rhodes yang berada di sebelahnya. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Titanic 666 2022. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.